Pasca Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah keterlibatan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi yang melibatkan Roy Suryo tersebut. Saya sudah sampaikan. Pasca Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah keterlibatan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi yang melibatkan Roy Suryo. Dirinya mengatakan tidak ada kaitan dengan Demokrat, sebab Roy Suryo bukan lagi bagian Partai Demokrat saat itu. Karena jadi liar isunya yang seolah-olah partai biru, yang mendalangi ini. Kami tegaskan nggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar, ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu. Kalau ditarik-tarik, Saudara Roy Suryo yang pernah di Demokrat, saya pastikan masa saya sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya, jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Hinca menambahkan bahwa dirinya menjabat sebagai sekjen DPP Partai Demokrat saat Roy Suryo mengundurkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan perdata Paiman Raharjo melawan Roy Suryo CS. Dalam gugatan tersebut, Paiman keberatan atas tuduhan sebagai otak di balik pemalsuan ijazah Joko Widodo. Sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan Paiman Raharjo melawan Roy Suryo dan 6 orang lainnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Paiman Raharjo melayangkan gugatan perdata atas keberatannya terkait tuduhan sebagai otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Ia keberatan dengan tuduhan Roy Suryo CS yang menyebut Paiman punya percetakan di Pramuka dan ikut andil dalam menerbitkan ijazah Jokowi yang dituding palsu. Sayangnya, sidang perdana terpaksa ditunda karena 6 tergugat yakni Roy Suryo, Egy Sujana, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rismon Sianipar, dan lainnya tidak hadir. Di sini, Profesor sebagai warga negara yang taat hukum mencari kepastian dan keadilan bahwa ijazah tersebut adalah asli dan Profesor melawan fitnah keji daripada Roy Suryo dan semuanya kawan-kawan itu dengan cara melakukan gugatan perdata. Penggugat berharap nantinya hakim dapat memutus bersalah para tergugat agar nama baik Presiden Joko Widodo dan dirinya sebagai pendidik bisa pulih. Ini kan untuk pembuktian. Kami menggugat perdata ini dalam rangka untuk satu, memulihkan nama baik Pak Jokowi ataupun saya Profesor Paiman. Yang kedua, kami ingin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan mereka bersalah. Karena terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, ini aduannya sudah diberhentikan oleh Bariskim. Dalam gugatan tersebut, Paiman Raharjo juga menuntut uang ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir sementara rekening nganggur yang sudah lama tidak digunakan transaksi atau disebut rekening dorman. Nantikan informasinya di Sindo Malam. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia masih seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang angka. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Anda
Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir sementara rekening nganggur yang sudah lama tidak digunakan transaksi atau disebut rekening dorman. Tindakan ini menindaklanjuti banyaknya rekening dorman yang disalahgunakan untuk tindak pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir rekening dormant atau rekening yang tidak digunakan transaksi dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan online. PPATK mengungkapkan maraknya penyalahgunaan rekening dormant untuk kegiatan tindak pidana seperti pencucian uang, transaksi narkoba, dan judi online. PPATK mengungkapkan bahwa sepanjang 5 tahun terakhir menemukan banyak rekening dormant yang tanpa sepengetahuan pemiliknya digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan. PPATK juga menemukan bahwa terdapat lebih dari 140.000 rekening dormant, lebih dari 10 tahun dengan nilai dana mencapai 428 miliar rupiah. Akibat tidak dilakukan pembaruan data, rekening ini menjadi celah besar bagi pelaku kejahatan. Dan langkah apa yang dilakukan oleh PPATK ini bukanlah tanpa alasan. PPATK dalam proses analisis yang dilakukan sepanjang 5 tahun terakhir ini menemukan maraknya penggunaan rekening dorman yang tanpa diketahui atau disadari oleh pemiliknya menjadi target kejahatan. Digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, penretasan, penggunaan nomini sebagai rekening penampungan, transaksi narkoba, korupsi, serta pidana lainnya. Meski dilakukan pemblokiran, PPATK pastikan uang nasabah tetap aman. PPATK minta perbankan untuk segera lakukan pengkinian data nasabah agar tidak merugikan nasabah sah serta menjaga perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu petang. Dicegat awak media apakah pemanggilan dirinya terkait kegaduhan pemblokiran rekening dorman atau rekening nganggur. Ivan menolak untuk menjawab dan langsung masuk ke dalam istana. Ini sama Freeport dipanggil Presiden apa? Tinggalan Pak, rekening dorman nggak tahu. Nggak tahu. Nanti kali. Nanti ya. Pak, rekening dorman katanya mau siap nanti dulu ya. Iya nanti ya. Saya dipanggil beliau. Saya belum tahu agendanya. Makasih ya. Makasih Pak. Rekening tergolong nganggur atau pasif merupakan rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 hingga 12 bulan. Tergantung kebijakan bank masing-masing. Pihak PPATK menyebut bahwa rekening yang akan dibukukan dapat berupa: pertama, rekening tabungan baik atas nama perorangan atau perusahaan. Kedua, rekening giro. Dan ketiga, rekening dalam rupiah atau valuta asing. Sementara itu, kriteria rekening pasif mencakup: pertama, tidak ada transaksi debit atau kredit. Kedua, tidak ada transfer masuk atau keluar. Dan ketiga, tidak ada akses melalui ATM, mobile banking maupun teller. Kemudian alasan PPATK memblokir rekening pasif atau nganggur adalah untuk menghindari atau mencegah jual beli rekening ilegal dan juga untuk menghindari atau mencegah tindak pidana pencucian uang. Serta ketiga, menghindari atau mencegah penyimpanan dana hasil kejahatan seperti penipuan, korupsi, dan perdagangan ilegal.